Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat siang semuanya. Apa kabar nih hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oh ya, sebelumnya kenalin aku Nurul Kamila dan ada juga satu lagi teman aku Jihan Rihadatul Aisyah. Saya hai Kak Jihan. Halo teman-teman. Halo. Nah, sebelum kita mulai nih teman-teman, aku ingin mengajak teman-teman membayangkan satu situasi sederhana. Nah, coba teman-teman bayangkan, hari ini adalah hari wisuda teman-teman. Setelah bertahun-tahun kuliah, akhirnya kalian berhasil menyelesaikan pendidikan dan merayakannya bersama keluarga dan teman-teman. Tapi setelah semua perayaan selesai, muncul satu pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di pikiran kita semua. Setelah lulus nanti, aku mau kemana sih? Mau langsung bekerja, melanjutkan pendidikan, membuka usaha, atau mungkin masih belum yakin dengan pilihan yang akan diambil. Nah, aku ingin bertanya sedikit nih kepada teman-teman. Di sini, siapa yang udah punya gambaran jelas yang ingin menjadi apa setelah lulus nantinya? Ada yang mau memberikan pendapatnya, teman-teman? Nah, kalau masih bingung atau masih sering berubah-ubah rencana, tenang saja, teman-teman. Itu sangat wajar. Karena pada kenyataannya itu, banyak mahasiswa yang masih ngerasa ragu atau belum sepenuhnya siap menghadapi dunia kerja. Dan hal itu bukan tanpa alasan, teman-teman. Saat ini kita menghadapi kondisi di mana persaingan kerja itu semakin ketat. Jumlah lulusan perguruan tinggi itu terus bertambah setiap tahun, sementara lapangan pekerjaan tidak selalu bertambah dengan jumlah yang sama, teman-teman. Nah, selain itu, perkembangan teknologi seperti AI dan digitalisasi juga membuat dunia kerja berubah dengan sangat cepat. Karena itulah, kita sebagai mahasiswa tidak hanya perlu mempersiapkan diri untuk lulus kuliah saja, tapi juga perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia kerja. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan membahas tentang kesiapan karir mahasiswa. Kita akan melihat tantangan yang ada di dunia kerja saat ini, keterampilan yang dibutuhkan di masa depan, serta bagaimana cara mengenali potensi diri agar dapat merencanakan karir dengan lebih baik. Oke, next slide. Sorry, operator, boleh next slide? Next lagi nih udah aku jelasin tadi mungkin ya. Oke, sebelum berbicara tentang pekerjaan atau karir, sebenarnya ada satu hal yang perlu kita kenali terlebih dahulu, yaitu diri kita sendiri. Coba perhatikan deh 3 pertanyaan pada slide ini. Pertama, apa cita-cita saya setelah lulus? Kedua, apakah saya sudah memiliki rencana karir? Dan ketiga, keterampilan apa yang saya miliki saat ini? Nah, aku ingin mendengar dari teman-teman. Kalau boleh berbagi, ada yang ingin menyebutkan cita-citanya setelah lulus nanti? Ada yang mau berbagi, teman-teman? Ayo, jangan takut, teman-teman. Siapa yang mau ceritain cita-citanya setelah lulus nanti, teman-teman? Aku Kak, Ada. Kak Syifa duluan. Kak Najwa Ayo, dulu siapa boleh. nih duluan? Najwa dulu boleh. Oke, ayo Kak Najwa. Kalau cita-cita itu aku pengen, karena kan aku sendiri suka K-pop kan. Jadi aku pengen banget masuk ke
agensi K-pop namanya YG Entertainment. Aku pengen banget kerja di sana. Tapi ya untuk saat ini aku masih bingung cara untuk bisa sampai ke titik itu gitu. Masih bingung gimana caranya. Wow, Mohon bantuannya, arahannya Kak Nurul. oke. Nanti aku kasih arahan ya. Walaupun aku juga nggak ngerti banget tentang itu ya. Oke, kalau Kak Syifa bagaimana? Kalau aku sih entah kenapa kalau udah bertambah umur cita-cita kita pasti sering berubah gitu Kak. Jadi Ya. Kak kalau profesi jadi apa nggak tahu apa sih, cuman maunya kayak pokoknya kerja kerja yang rasanya di passion aku, terus yang penting uangku banyak. Itu sih Kak. Dan juga jenjang karir yang aku inginkan mungkin masih belum ada pun, soalnya saya masih belum merasa keterampilan apa sih yang aku punya di saat ini, masih belum mengenal lebih jauh tentang diri aku gitu sih Kak, gitu. Oke, tapi yang penting uangnya banyak ya Kak Syifa. Wow, Iya keren benar. sekali. Nah, setiap orang itu memiliki tujuan yang berbeda-beda, teman-teman. Oleh karena itu, persiapan karir yang dibutuhkan pun bisa berbeda. Melalui tiga pertanyaan ini, kita diajak untuk mulai mengenali tujuan, rencana, dan kemampuan yang kita miliki saat ini. Oke, boleh next dulu, operator? Oke. Setelah mengetahui tujuan karir, sekarang kita perlu memahami tantangan yang akan kita hadapi. Tantangan yang pertama itu adalah kurangnya pengalaman. Banyak dari mahasiswa itu memiliki pengetahuan akademik yang baik, tapi ketika melamar pekerjaan, seringkali perusahaan itu juga mempertimbangkan pengalaman organisasi, magang, proyek, atau pengalaman kerja lainnya. Nah, makanya jangan jadi mahasiswa kupu-kupu, karena di organisasi inilah kita bisa berkembang, kemudian juga melalui magang, proyek, atau pengalaman kerja lainnya, teman-teman. Nah, tantangan kedua adalah minimnya soft skill, kemampuan komunikasi, kerjasama dalam tim, kepemimpinan, dan kemampuan beradaptasi seringkali menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh perusahaan. Dan tantangan ketiga adalah ketidaksesuaian jurusan. Tidak sedikit lulusan yang akhirnya bekerja di bidang yang berbeda dengan jurusan kuliahnya, sehingga harus mempelajari keterampilan baru lagi. Kemudian ada persaingan global. Saat ini itu kita tidak hanya bersaing dengan lulusan dari kampus atau daerah yang sama, teman-teman, tapi juga dengan lulusan dari berbagai wilayah, bahkan negara lain. Dan yang terakhir adalah perkembangan AI dan teknologi. Perubahan teknologi yang sangat cepat menuntut kita itu untuk terus belajar dan beradaptasi. Nah, dari 5 tantangan ini, menurut teman-teman, mana yang paling sering membuat mahasiswa itu khawatir? Ada yang mau ngajuin pendapatnya? Aku, Ayo, kalau menurut aku dari kelima ini minimnya soft skill sih Kak. Karena kan pendapat. di kuliah tuh cuman ya dosennya juga kadang gimana kan, jadi soft skillnya masih kurang. Iya, betul sekali. Mungkin setiap orang itu memiliki tantangan yang berbeda-beda ya, tapi semua tantangan tersebut perlu dipersiapkan sejak masih kuliah, teman-teman. Mungkin kita lanjut dulu ya. Next slide. Nah, kalau dunia kerja terus berubah, lalu keterampilan apa yang perlu kita miliki? Yang pertama adalah kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Di dunia kerja, perusahaan itu membutuhkan orang yang mampu menganalisis masalah dan menentukan solusi yang tepat. Kemudian kreativitas.
Teknologi itu memang berkembang pesat, tapi ide dan inovasi tetap berasal dari manusia. Selanjutnya, kemampuan komunikasi, kepemimpinan, dan kolaborasi. Karena hampir semua pekerjaan itu membutuhkan interaksi dan kerjasama dengan orang lain. Kemampuan berikutnya adalah literasi digital. Mahasiswa saat ini perlu memahami teknologi digital, AI, dan berbagai alat kerja modern. Selain itu, kita juga perlu memiliki kemampuan beradaptasi dan semangat belajar sepanjang hayat. Karena pekerjaan yang ada hari ini bisa saja berubah beberapa tahun ke depan. Jadi bukan hanya nilai akademik yang penting, tapi juga keterampilan yang membuat kita itu mampu bertahan dan berkembang di masa yang akan datang. Oke, next. Nah, karir yang baik itu bukan hanya karir yang menghasilkan uang, teman-teman. Tapi juga karir yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan tujuan hidup kita. Coba perhatikan deh, dua pertanyaan besar pada slide ini. Pertama, apa yang disukai dan dikuasai? Apa aktivitas yang membuat kita itu bersemangat? Apa kemampuan yang menjadi keunggulan kita? Kedua, apa yang dibutuhkan dan menghasilkan? Artinya, apakah kemampuan yang kita miliki dibutuhkan oleh masyarakat atau dunia kerja? Dan apakah kemampuan tersebut memiliki nilai ekonomi? Nah, karir yang ideal biasanya berada pada titik pertemuan antara apa yang kita sukai, apa yang kita kuasai, apa yang dibutuhkan, dan apa yang dapat menghasilkan. Sebelum lanjut, aku ingin mengajak teman-teman berpikir sejenak. Kalau ada satu kemampuan yang paling teman-teman banggakan dari teman-teman saat ini, kira-kira kemampuan apa? Nah, kemampuan-kemampuan itulah yang nantinya bisa terus dikembangkan menjadi modal untuk membangun karir di masa depan. Karena pada akhirnya kesiapan karir itu bukan hanya tentang mendapatkan pekerjaan, tapi juga tentang mengenali diri sendiri, mengembangkan kemampuan, dan mempersiapkan masa depan sejak hari ini. Oke, untuk lebih dalamnya lagi akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Kak Jihan. Kepada Kak Jihan disilahkan. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah menyusun karir. Sebelumnya, moderator, apakah boleh di next? Kak, next. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan. Yang pertama itu kenali diri sendiri. Yang kedua, tentukan tujuan karir yang ingin dicapai. Yang ketiga, tingkatkan keterampilan yang dibutuhkan. Keempat, cari pengalaman sebanyak mungkin, misalnya melalui organisasi, magang, atau kepanitiaan. Dan yang terakhir, bangun relasi atau networking karena jaringan pertemanan dan profesional sangat penting untuk masa depan. Oke, next. Eh, ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan daya saing, misalnya aktif di organisasi, mengikuti magang, mengikuti pelatihan atau sertifikasi, ikut kompetisi, dan juga kegiatan volunteer. Selain menambah pengalaman, kegiatan-kegiatan tersebut juga bisa memperkaya CV dan portofolio kita. Next. Kesalahan yang sering dilakukan mahasiswa, beberapa kesalahan yang sering dilakukan mahasiswa yaitu belum memiliki tujuan karir yang jelas, kurang aktif mengembangkan diri, dan baru memikirkan karir saat sudah mendekati wisuda. Padahal persiapan karir sebaiknya dilakukan sejak awal kuliah agar kita lebih siap nantinya. Next.
Tips menghadapi seleksi kerja. Ketika nanti melamar pekerjaan, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, buat CV yang menarik dan sesuai dengan posisi yang dilamar. Kedua, persiapan diri untuk wawancara dengan mencari informasi tentang perusahaan. Dan yang ketiga, jaga komunikasi dan etika profesional baik saat wawancara maupun ketika sudah bekerja. Next. eh sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa persiapan karir sangat penting dilakukan sejak masa perkuliahan. Semakin cepat kita mempersiapkan diri, maka semakin besar peluang kita untuk sukses di dunia kerja. Jadi, jangan menunggu sampai lulus untuk mulai mempersiapkan karir. Mulailah dari sekarang, dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Sekian pemaparan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kami sampaikan kepada Kak Jihan. Oke, baik teman-teman. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya selama sesi berlangsung. Semoga materi yang telah kami sampaikan hari ini itu dapat memberikan wawasan dan membantu teman-teman dalam mempersiapkan karir di masa depan nantinya. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam menyampaikan materi ini, dan terima kasih dan tetap semangat dalam mengembangkan karirnya untuk masa depan. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Nurul dan Kak Jihan. Sama-sama.